Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan ya materi IPA ya, pada kelas 7 semester 1 bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari ya klasifikasi materi, asam dan basa. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini kita mulai masuk pada materi mengenai cara pemisahan campuran dan juga perubahan fisika dan kimia. Kalau nanti waktu dirasa kepanjangan waktunya akan saya buat jadi 2 part ya. Jadi cara pemisahan campuran 1 part dan part satunya perubahan fisika dan kimia. Kalau kepanjangan, kalau cukup ya dua-duanya sekaligus. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi yang pertama yaitu cara pemisahan campuran. Dari namanya sudah jelas ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari campuran, ada campuran yang homogen, ada yang heterogen. Nah, pasti langsung timbul pertanyaan, bagaimana sih cara memisahkannya? Mungkin sebelumnya karena melihat yang heterogen itu terlihat jelas ya, mana campuran dari zat A, mana zat B. Jadi kita merasa, wah pasti bisa dipisahkan. Tapi bagaimana dengan campuran yang homogen, di mana kita tidak bisa melihat lagi mana zat A, mana zat B. Tapi ternyata itu masih bisa dilakukan dengan ini, cara pemisahan campuran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi ada berbagai macam ya untuk pemisahan campuran. Secara garis besar ada 5 ini. Ada filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan juga ada sublimasi. Mungkin yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita temui adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan antara ya biasanya dilakukan, tujuannya adalah menyaring mana yang ukurannya lebih besar, mana ukurannya lebih kecil, sehingga diperoleh apa yang kita butuhkan. Misalnya apa? Kita pasti pernah mungkin kemarin pas Idul Adha, nah itu masak opor kan butuh santan kan ya, santan. Nah, santan pasti harus pakai parutan kelapa, itu harus diperas gitu. Nah, itu salah satu dengan menggunakan filtrasi. Nah, ini ada video ya, ada video YouTube yang contohkan bagaimana itu filtrasi. Tapi kita nggak usah nonton secara utuh ya. Nanti Adalah silakan, ini melipat kan kertas PowerPoint-nya saya saring. share, bisa ditonton sendiri. Ini salah satu praktikum yang bisa dilakukan terkait filtrasi. Jadi mula-mula ya seperti gambar ini, ada botol ini kan kotor airnya. Ini ya ada campuran-campuran gitu. Dan saringannya ini ya, saringannya warna putih ini yang dimasukkan. Awalnya putih bersih, tapi kemudian dipakai untuk menyaring. Nanti akan terlihat ada beberapa zat-zat yang tersaring. Nah, terlihat ya, ada yang ini saringannya terlihat ada zat-zat tertentu, kemudian cairannya lebih berbeda warna, jadi berbeda warna ya. Jadi itu filtrasi. Contohnya sangat banyak di sekitaran kita ya, penyaringan air kotor, sama tadi ya pembuatan santan. Nah, jenis-jenisnya ini juga ada berbagai macam. Ada yang ya secara umum seperti ini, ada vakum yang mengandalkan ruang vakum tanpa adanya udara. Kemudian ada dingin, panas, dan hampa. Ini tidak bisa disampaikan semua ya. Jadi teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam baik Google ataupun video YouTube. Oke, selanjutnya ada sentrifugasi. Dari namanya sentrifugal. Sentrifugal itu berputar. Ada gaya sentrifugal, nanti mungkin di kelas-kelas atas nanti akan teman-teman pelajari. Itu ya hubungannya dengan gerakan memutar. Jadi sebenarnya mirip dengan filtrasi, tapi ini dikhususkan untuk partikel-partikel yang sangat kecil, sangat halus gitu. Sehingga kalau pakai filter biasa atau penyaring biasa dia nggak bakal ngaruh atau tetap lolos. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, mana ya?
Nah ini ya, ini contoh hasilnya. Jadi mula-mula dia tidak seperti ini, dia tercampur jadi satu, mungkin semuanya warna merah atau warna gelap. Tapi dengan sentrifugasi dia akan terpisah. Yang ringan, yang zatnya lebih ringan akan terletak di atasnya, akan lebih ringan. Kemudian yang sedang ada di tengah dan berat ada di bawah. Ya prinsipnya simpel tadi, karena sentrifugasi ya saya bilang. Jadi ini alatnya kurang lebih seperti ini. Ini ada berbagai macam tampilan. Nah alatnya seperti ini. Jadi mana? Nah misalnya ini ada sampel ya, dimasukkan dalam wadah tertentu dan diletakkan ke dalam tadi centrifuge. Nah nama alatnya ini centrifuge ya. Nah alat tadi sampelnya dimasukkan ke sini, kemudian akan diputar selama 13 menit. Ya tapi ini cuma foto-foto aja, jadi slideshow dong. Video YouTube-nya tidak menampilkan bagaimana proses memutarnya. Nah jadi intinya tadi itu diputar ya, berputar dengan sangat cepat sehingga terjadi pemisahan. Yang zat yang lebih ringan akan terletak di atas, yang sedang ada di tengah, dan berat ada di dasar dari wadah yang disediakan itu tersebut. Nah penggunaannya apa? Penggunaannya bisa ini, misalnya pada pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Nah plasma darah kan terdiri dari sel darah merah dan darah putih. Ketika dilakukan proses sentrifugasi ini, sel darah merah dan putih akan mengumpul di dasar, sedangkan plasma darahnya akan tetap di atas seperti itu. Itu yang sentrifugasi. Kemudian ada destilasi. Destilasi pemisahan campuran yang berdasarkan titik didih. Jadi misal kita punya sirup ya, kita kan punya sirup, terus ya sirup dan air kan jadi minuman sirup gitu. Nah misalnya minuman sirup tersebut kita ingin pisahkan lagi, bagaimana sih caranya? Nah bisa mungkin menggunakan ini, atau mungkin larutan garam, bagaimana sih memisahkannya? Nah bisa juga dengan ini. Tapi ya secara umumnya tidak digunakan untuk itu, tapi lebih digunakan untuk industri minyak. Misalnya pembuatan pasti kalian kenal di SPBU tuh ada premium, pertalite, pertamax turbo dan lain sebagainya. Itu menggunakan prinsip dari destilasi ini. Jadi yang paling cepat menguap mungkin adalah yang premium, yang paling lama menguap mungkin adalah yang pertamax, sehingga jadi lebih mahal, lebih berkualitas. Nah ini alat-alatnya ya. Sangat seru ini kayaknya. Saya sendiri belum pernah mencoba karena ini lebih ke kimia ya. Nah ini alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini di yang tabung putih besar ini adalah pemanas ya. Pemanas. Kemudian di atas ini ada larutan campuran yang ingin dipisahkan. Nah, ketika campuran tersebut wadahnya dipanaskan, maka akan terjadi mencapai titik didih gitu. Akan mencapai titik didih dan dia akan menguap masuk ke atas ini, terus mengalir dan masuk ke dalam wadah lainnya. Sehingga nanti ketika masuk ke wadah lain ini, yang tersisa adalah campuran tadi yang sudah misalnya zat A yang menguap ya, yang di wadah ini cuma tersisa zat A, dan yang di wadah awal tersisa zat B sendiri. Seperti itu ya. Ini tadi pemanfaatannya dalam industri pertambangan perminyakan ya, untuk membuat premium dan lain sebagainya. Dan ada kromatografi. Kromatografi ini pemisahan berdasarkan cepat rambat zat gitu. Nah ini ada contohnya juga. Jadi dalam video ini si peneliti menggunakan spidol ya, tinta spidol ya, kemudian dikenakan ke air, maka akan terlihat bahwa ini mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi dari si penelitinya bilang ini warna biru. Ketika dipisahkan dengan proses kromatografi ini, ternyata ketahuan bahwa ini adalah campuran dari biru muda dan warna ungu.
sehingga tercipta warna biru yang biru gelap gitu. Nah, di sini kalau diperhatikan mungkin teman-teman bisa melihat ya, tapi kalau saya kayaknya kurang jelas gitu. Dan dia mencoba juga untuk warna merah. Nah, warna merah ini ternyata terdiri dari warna pink dan orange gitu. Nah, ini adalah kromatografi. Jadi cepat rambat ya. Nah, untuk mendorong cepat rambat tersebut ya harus dicelupkan ke air. Dalam sini kan dilihat kan. Nah, jadi dengan air ini dia merambat ke bagian berwarna. Nah, akan terlihat terpisah mana yang warna ini, mana yang warna ini. Silakan nanti bisa ditonton lebih lengkapnya ya secara mandiri. Nah, ini contoh penggunaan untuk identifikasi kandungan makanan, identifikasi pestisida pada hasil pertanian. Nah, ini bisa menggunakan kertas, bisa juga menggunakan gas. Dan yang terakhir ada sublimasi. Sublim, kalau teman-teman masih ingat, ada menyublim ya, proses konversi wujud ya, ada mencair, membeku, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya menyublim, yaitu dari benda padat menjadi gas. Nah, di sini digunakan sebagai cara pemisahan campuran, yaitu dinamakan dengan sublimasi. Nah, contohnya apa dalam video ini? Si peneliti menggunakan kapur barus. Kapur barus yang dicampur dengan larutan tertentu, kemudian dilakukan proses sublimasi sehingga terlihat mana sih yang mana yang bentar, kita lihat dari awal, dari poin-poin penting aja. Jadi alatnya seperti ini, dimana ada tabung reaksi, kemudian yang warna dasar ini kayak ada butiran-butiran, ini warna hijau dan warna merah, itu adalah kapur barusnya. Nah, ternyata kemudian di atasnya ditaruh es dan di bawah diberikan api, sehingga akan terjadi proses penguapan. Nah, ini proses penguapan sudah dimulai. Sudah mulai, sehingga nanti di bagian penutupnya ini akan terbentuk ya kristal-kristal kapur barus. Nah, setelah dirasa cukup berapa menit itu, ini dilepas, akan terlihat. Nah, itu yang sedang dia pegang itu ya kapur barusnya. Kalau yang lain tadi kan ada zat-zat lain gitu, jadi terpisah karena kapur barus dan zat-zat lain-lain tadi memiliki kemampuan menyublim yang berbeda. Ada yang punya, ada yang tidak. Dalam hal ini hanya kapur barus yang memiliki kemampuan untuk menyublim dan lainnya tidak, sehingga yang lain tadi yang berwarna-warna ini tertinggal dan kapur barusnya bisa menjadi gas dan menempel pada penutup tabung sehingga mengkristal. Itu proses sublimasi. Jadi sublim, jadi untuk mengingat nama ini ya, filtrasi, filter atau penyaring. Sentrifugasi, sentrifugal itu erat kaitannya dengan gerakan memutar, maka proses pemisahannya dengan cara memutar. Destilasi, distillation atau ya dia penguapan, menguap. Kromatografi, kroma itu warna, kromatografi itu warna. Jadi ya tadi agak berbeda dengan definisinya, tapi kalau dengan contoh tadi sepertinya lebih jelas ya. Dijelaskan pola gerak atau kemudian sublimasi, sublim, menyublim, terlihat dari kemampuan untuk merubah jadi dari padat menjadi gas. Oke, saya rasa itu untuk pemisahan campuran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan fisika, tapi karena ini sudah mencapai kurang lebih 14-15 menit, saya rasa terlalu panjang untuk satu part, jadi kita lanjutkan pada part selanjutnya. Nah, saya rasa itu untuk part pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.